Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tuan rumah Safrial TV. Saya Safrial, penyuka sastra budaya dan pengajarannya. Safrial TV tanpa terasa tepat tanggal 20 bulan Maret ini sudah berusia 6 bulan. Ibarat bayi, ia sudah mau mencoba-coba menginsut-nginsut, kata orang Melayu. Kalau melungkup sudah, tapi belum bisa duduk, apalagi berdiri. Karena Safrial TV berjalan dengan normal. Tidak ada yang harus diada-adakan. Saudara sekalian, oleh karena itulah konten-konten yang kita bawa itu kita sadari bahwa kita ini orang manusia yang lemah. Tanpa rezeki yang diberi oleh Allah, tanpa hidayah yang diberikan oleh Allah, mungkin Safrial TV tidak akan bertahan. Tapi alhamdulillah, karena kita juga selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita ini hamba yang lemah. Namun kita yakin Allah tidak akan mungkin mengubah nasib manusia kalau tidak manusia itu sendiri yang mengubahnya. Begitu juga Safrial TV tidak akan berubah nasibnya kalau tidak ada upaya menatanya lebih bagus. Kenapa? Ya, karena Safrial TV itu punya konsep, punya pandangan, punya filsafat. Safrial TV hadir untuk mencintai Anda semua dan ingin dicintai oleh Anda semua. Yang jelas, kami hadir itu bagaimana meluangkan waktu membuat konten sedemikian rupa sebagai wujud kami mencintai Anda. Namun, kami menyadari karena begitu ramainya masyarakat dengan beragam minat dan bakat, tentulah kami tidak mungkin bisa memenuhi semua kehendak. Tapi paling tidak, bagi yang suka dengan sastra, dengan budaya, dengan pembelajaran, dan masalah-masalah sosial, serta kehidupan keluarga, Safrial TV salah satu di antaranya hadir untuk Anda. Kami juga berusaha menyajikan konten-konten yang santun, selalu menghindari pelanggaran hukum, misalnya Undang-Undang ITE, SARA, Kode Etik Jurnalistik juga kami patuhi. Kenapa? Bagi kami itu juga nggak ada gunanya. Bukan berarti kita tanpa kritik. Kita juga akan memasukkan unsur-unsur kritik yang membangun untuk kebaikan umat, yang mengingatkan semua pihak bahwa ada penyimpangan-penyimpangan atau keteledoran-keteledoran atau kekurang perhatian. Jadi Safrial TV juga memberikan sumbang saran. Safrial TV juga memberikan wadah bagi generasi muda yang kreatif untuk mempublikasikan karyanya. Kenapa tidak? Karena dengan cara demikian Safrial TV hadir untuk dimanfaatkan bagi mahasiswa-mahasiswa atau generasi muda yang ingin melakukan perubahan. Semoga Safrial TV menjadi sesuatu yang rahmatan lil alamin. Saudara sekalian, 6 bulan Safrial TV pada konten ini saya buat. Kita baru memiliki subscribe itu
503. Kalau tantangan yang diberikan oleh YouTube 1 tahun 1000, tentu sudah mencapai 50% daripada target itu. Ya, kami juga berharap sebagai bukti sayangnya Anda dengan Safrial TV, silahkan Anda menekan subscribe, like, dan tombol merah atau lonceng supaya Anda tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru Safrial TV. Anda juga bisa menelusuri konten-konten yang pernah dibuat oleh Safrial TV. Karena konten-konten yang kami buat dalam 6 bulan ini sudah mencapai 200 konten lebih. Sudah melebihi 200. Kalau pada waktu usia 100 hari, Safrial TV baru mampu membuat 90 konten. Maka sekarang 6 bulan berjalan, ada sedikit peningkatan, mencapai 200 lebih. Ya, kalau dikatakan peningkatan itu lumayan, lebih kurang sekitar 30%. Saudara-saudara kalian, pada kesempatan ini saya ingin mengangkat topik pembicaraan berkaitan dengan batu. Kenapa konten ini saya angkat? Tentu ada yang mengetuk hati saya, yang membuat pikiran saya fokus kepada kata atau benda yang bernama batu. Saya punya sahabat, mungkin saja lebih dari sahabat, karena begitu dekatnya, meskipun kami sudah terpisah lebih kurang 11 tahun, tanpa ada kabar. Saya tidak punya nomor kontaknya dan dia tidak punya nomor kontak saya. Otomatis tidak ada komunikasi sama sekali. Tapi dalam rentang waktu itu, bukan berarti kita tidak berusaha mencari kontak masing-masing. Dan dunia digital inilah yang mempertemukan kita untuk bisa berkomunikasi lagi. Ketika saya download aplikasi Telegram, kita tahu bahwa akan muncul orang-orang yang sudah bergabung di Telegram. Tiba-tiba saya dapat Telegram dari seseorang, dan dia mungkin meragukan karena saya tidak memuatkan foto saya, dengan melontarkan pertanyaan, "Pak Safrial ya?" Saya jadi kaget, karena saya tidak siap sebetulnya, atau tidak mengetahui sebetulnya status kalau kita membuat aplikasi program Telegram itu. Lalu saya dengan santun mengatakan, "Iya, saya." Dan mulailah dari situlah kita mulai komunikasi. Dan yang menarik, saya punya sahabat ini, dia punya karakter yang unik. Bagi saya itu unik. Kalau ada satu waktu yang menurut dia sudah jadi menimbulkan kekecewaan, dia selalu mengatakan, "Udahlah, jadi batu aja." Pertama sekali bagi saya nggak jadi perhatian kata menjadi batu. Tetapi sebagai orang yang pemerhati budaya dan sastra, saya teringat dengan legenda yang ada dalam masyarakat kita. Sebagian legenda itu mempunyai bukti yang monumental, yaitu batu. Gunung Teguban Perahu, legenda Sakuriang di Jawa Barat, batu. Maling Kundang di Pantai Air Manis Sumatera Barat, monumennya batu. Batu Belah, batu bertangkup di daerah Kepulauan Riau, juga batu.
Bahkan ada prasasti ketika orang sudah mulai mengetahui aksara atau ada pengaruh dari luar memasuki wilayah kebudayaan kita dengan mengenalkan aksara, salah satu bentuk berkomunikasi, dan orang mengabadikan peristiwa itu di atas batu. Kita kenal lah namanya misalnya prasasti. Bahkan di barat sengaja orang membuat bukti sejarah. Para artis terkenal diabadikan kakinya, telapak kakinya, seperti halnya tapak kaki Gajah Mada di atas batu. Ini hal yang menarik. Kalau dikatakan batu itu sebagai benda yang keras, benar adanya. Tetapi batu itu bukan berarti benda yang keras abadi. Hanya dengan tetesan air yang benda lembut secara ketiritas, batu itu bisa berlubang. Apalagi kalau batu itu dibenturkan dengan benda keras, dia akan pecah. Jadi janganlah melihat batu itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Tapi kita harus dapat menggali filosofi tentang batu itu. Tergantung kita menggunakannya dalam konteks apa. Dalam konteks membuktikan bahwa sudah pernah terjadi sebuah peristiwa yang bersejarah dan secara monumentalnya kita abadikan dalam bentuk batu. Kenapa tidak? Maka dia akan menjadi monumen. Berapa banyak tugu yang dibuat dengan menggunakan batu. Tapi kalau itu prinsipnya, filosofinya pada konteks yang lain, saya teringat dengan ibu saya. Ibu saya mengatakan, kalau Anda ingin sukses semua pekerjaan di luar rumah, Anda selesaikanlah pekerjaan yang ada di rumah. Mulai dari Anda bangun, rapikan tempat tidur. Tidak ada masalah yang mengganjal. Apalagi dengan orang tua. Supaya apa? Supaya semuanya tidak akan jadi batu. Pada konteks ini, batu itu sesuatu yang harus dihindari. Saudara-saudara sekalian, kembali kepada persoalannya. Jadi dalam konteks apa kita meletakkan atau memposisikan batu itu? Dan Safrial TV pada usia yang ke-6 bulan ini, pada satu sisi ingin membuat momen sejarah. Di samping Safrial TV bisa mengajak para mahasiswa membuat konten yang mencapai 200 channel dengan beberapa konten. Bahkan ada subscribe-nya yang melebihi dari Safrial TV, mencapai 600 lebih. Kami ingin mengukir pada usia ke-16 ini, 6 bulan ini, dalam sebuah batu sejarah, bahwa pernah terjadi channel tentang sastra budaya dan pengajaran yang bernama Safrial TV pada usia ke-6 bulan sudah memiliki lebih dari 200 konten. Tetapi bukan hanya monumen itu
berarti kerja berhenti, tidak. Kami ingin batu yang keras itu harus dijadikan benda yang dinamis. Diadakan kreasi tentang batu. Kenapa tidak? Batu bisa dipahat menjadi benda yang berharga. Misalnya, kita seni ukir batu. Dan itu yang kita lakukan. Dengan kerja keras, di samping kita menggunakan monumen 6 bulan ini, Safrial tampil. Dan kita ingin mengukir tantangan channel YouTube yang ribuan banyaknya sekarang ini. Kita harus juga hadir di tengah-tengah itu. Mudah-mudahan setelah 6 bulan ini kita bisa cepat mempublikasikan, jumlah penonton kita harus meningkat dengan baik, dan subscribe kita harus laju, tentu dengan cara-cara yang sportif. Saudara sekalian, Safrial TV ini sekali lagi punya prinsip, punya moto, hadir untuk mencintai Anda semua dan ingin dicintai oleh Anda semua. Oleh karena itu, sebagai wujud rasa cinta kami kepada Anda semua, kami tidak ingin berhenti membuat konten-konten yang kreatif dan membaca situasi konten-konten apa yang diperlukan oleh pecinta Safrial TV. Tentu juga kami ingin Anda membuktikan bahwa Anda mencintai Safrial TV dengan cara ya seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain, channel-channel lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Ingatkan kepada teman-teman Anda yang belum membuka Safrial TV. Ada sesuatu hal yang menarik, mungkin yang dia cari di Safrial TV. Safrial TV harus tetap jaya, berkembang dengan konten-konten yang menarik. Karena kami punya angan-angan yang lebih luas lagi untuk pengembangan kegiatan sastra dan budaya di Nusantara ini. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Bahwa sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik yang memberikan kritik maupun yang menyanjung kami. Mudah-mudahan itu tidak membuat kami terlena, dan kami pada kali ini mulai masuk ke bulan yang ke-7. Tidak lama lagi kita bulan Ramadan, tentu tidak lupa mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.